Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Na'udzu ta'alluma wa ta'allim wal ifadata wal istifada wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalah ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi ad-darin amin. Kita akan lanjutkan membaca kitab Nashihul Ibad yang dikarang oleh Asy-Syaikh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang keempat dan sekarang kita sudah sampai kepada makalah yang ke-13. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Ada yang masih ingat? Sahabat Nabi. Iya, sahabat Nabi pasti. Hah? Yang orangnya itu kecil, betisnya juga kecil, tugasnya itu bawakan sandalnya Nabi. Jadi kalau saya bayangkan itu lucu begitu. Anggap saja ada seorang kiai atau seorang habib gitu, yang sering menjadi pengawalnya itu orangnya kecil. Kawan itu bawa sandal, bawa siwaknya Nabi. Sampai waktu itu kan Sayyidina Abdullah bin Mas'ud naik pohon, kemudian tersingkap sarungnya sampai kelihatan betisnya, sehingga para sahabat itu banyak ketawa. Akhirnya Rasulullah bertanya kepada mereka, apa yang membuat kalian tertawa? Itu Rasulullah, betisnya kecil. Kata Rasulullah, itu lebih berat timbangannya daripada gunung Uhud. Abdullah bin Mas'ud. Jadi orang itu ya jangan melihat fisik. Orang itu jangan melihat fisik. Ada orang yang kecil ternyata derajatnya besar di sisi Allah. Kerdil tapi kita ada apa-apanya. Lagi-lagi jangan pandang fisik dan jangan mencela fisik. Jangan mencela fisik. Karena mencela fisik sama dengan mencela Allah. Yang ciptakan dia siapa? Misalnya, kamu itu hidungnya mancung ke dalam. Misalnya, jangan mencela fisik. Kalau mencela yang lain sih masih wajar, walaupun tetap tidak bagus. Tapi lagi-lagi jangan sampai mencela fisik. Apalagi tidak terima dengan fisiknya sendiri. Saya ada operasi plastik, macam-macam itu. Hidungnya kurang dimancungkan, alisnya itu diapakan, tidak tahu itu. Bibirnya juga dijahit apa diapa itu. Macam-macam. Abdullah bin Mas'ud qala, berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, arba'atun min dzulmatil qalbi. Ada 4 hal yang bisa menjadikan hati itu menjadi gelap. Apa memang bahayanya hati gelap? Ya, orang itu kalau hatinya gelap, dia tidak bisa melihat cahaya. Satu contoh begini ya. Ada orang berjalan di tengah hutan yang sangat gelap. Berjalan di tengah hutan yang sangat gelap. Tidak ada cahaya sama sekali. Kira-kira dia bisa membedakan mana putih, mana merah? Bisa enggak? Nggak bisa. Mana manfaat, mana bahaya? Nggak bisa. Dipegang, ini kok kayaknya bunder, ini mungkin apa gitu, pentol, ternyata kepalanya ya bukan. Masa ada kepalanya harimau sebesar pentol. Kepalanya ular, anggap begitu. Dipegang. Ini kan karena apa? Karena gelap. Jika orang di dalam kondisi yang begitu sangat gelap, dia merasa kebingungan,
bagaimana jika yang gelap adalah hati? Tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang mulia, mana yang tercela. Itu kalau orang itu hatinya gelap. Nah, ini ada 4 hal yang bisa menjadikan hati menjadi gelap. Apa 4 hal itu menurut Abdullah bin Mas'ud? Yang pertama, batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Perut yang kenyang yang tanpa peduli. Artinya dia itu mengenyangkan perutnya, sudah tidak peduli. Kenyang yang bagaimana yang bisa menjadikan hati itu menjadi gelap? Kenyang yang berlebihan. Karena ada kenyang itu disebutkan di sini oleh Asy-Syaikh An-Nawawi, bahwasanya ada asyab'u syar'i, ada kenyang itu ada yang kenyang syar'i. Jadi kayak hijab itu juga ada hijab syar'i, ternyata kenyang itu juga ada kenyang syar'i. Kenyang yang bagaimana yang kenyang syar'i itu? Nah, di dalam perut manusia itu ada porsinya. Jadi sebagian nanti bisa untuk nafas, sebagian untuk minum, sebagian ada posisi untuk makan. Ketika dimasuki makanan dan minuman terlalu berlebihan, akhirnya orang itu nafasnya ngos-ngosan, kebanyakan makan. Nah, minimal sepertiga itu digunakan untuk makan, sebagian digunakan untuk bernafas, dikasih ruang di dalam perut itu. Makanya ketika melebihi sepertiga itu, maka itu namanya kenyang yang tidak syar'i. Kenyang yang syar'i ya minimal sepertiga itu kita isi itu. Makanya Rasulullah itu sebegitu cerdasnya, sebegitu bijaknya, ketika makan itu ada caranya. Biar apa? Biar gampang kenyang. Ya sebenarnya kita sih boleh, halal boleh, kenyang boleh. Apalagi misalnya tujuannya memang murni untuk hal-hal yang baik. Misalnya seorang tokoh begitu mampir di satu tempat suruh makan. Kalau tidak makan tidak enak, kasihan, takut kecewa tuan rumahnya. Saking cintanya itu orang-orang itu ketemu lagi. Ini saya pengen rumah saya disinggahi. Kemudian dikasih makan lagi, masih di sana lagi, mampir lagi, kasih makan lagi. Kenyang itu pasti berlebihan itu, tapi tujuannya sudah berbeda. Beda dengan kenyangnya kita. Kenyangnya kita itu karena nafsu, itu bernafsu untuk terlalu banyak makan. Makanya Rasulullah itu ketika makan itu ada caranya. Biar apa? Biar gampang kenyang dan biar awet. Itu beliau ketika makan itu duduknya itu bukan duduk di kursi, bukan. Juga bukan duduk sila, bukan. Saya itu kalau makan jarang duduk di kursi, pasti di bawah. Jarang, di rumah itu jarang makan duduk di kursi, jarang sekali, jarang. Makanya kalau di warung pun saya juga lebih suka warung-warung yang ada tempat yang lesehan itu. Kalau di kursi kurang suka. Ya pertama kita ngikuti cara makannya Nabi. Jadi Nabi itu kalau makan begini, walaupun tidak kelihatan tidak apa-apa. Begini. Ini kakinya begini, terus kaki sebelah kiri itu diduduki pantatnya begini. Dan saya tahu persis ketika saya di Tarim itu makanya orang juga seperti ini, benar-benar ngikuti. Habib Umar ketika makan juga sepertinya begini. Nah, jadi di sini agak ketekan begitu, perut itu agak tertekan sedikit sehingga dia itu masuknya makanan juga terkontrol, lebih teratur, sehingga makan seperti ini adalah makan yang ideal. Cara makan seperti ini adalah cara makan yang ideal. Nah, pakai tangan itu lebih bagusnya pakai tangan. Tapi kalau makan rawon jangan pakai tangan. Apalagi masih baru ngambil dari pancinya, itu mungkin ngetes kesaktian itu. Jangan itu. Jadi makan seperti itu bagus. Sampai ada salah seorang sahabat yang protes kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa engkau kok makan di bawah?" Apa jawaban Nabi? Saking tawaduknya Nabi ya. Saking tawaduknya Rasulullah,
ana abdun akulu kama akulul abda. Aku ini hamba, makan sebagaimana hamba itu makan. Biasanya hamba itu, budak itu makannya di bawah. Tapi pengakuan budaknya Rasulullah itu beda. Orang yang sangat mulia. Dan di situ juga mengajari kita, membiasakan kita untuk tawadhu. Membiasakan kita untuk tawadhu. Jadi kalau makan bagusnya itu di bawah. Dan kalau saya makan itu juga jarang saya angkat. Misalnya ini piringnya, ya taruh di bawah begini. Jarang saya angkat begini. Karena beda, rasa di sini ini beda. Diangkat sama di bawah itu beda. Apalagi yang sering terjadi kesalahan ketika orang makan itu kadang ditiup. Jangan ditiup, itu hukumnya makruh. Jangan ditiup ketika makan. Kalau panas gimana? Ya tunggu sebentar, ndak kira panasnya sampai 1 jam. Ndak kira panasnya sampai 1 jam. Paling berapa menit gitu, 3 menit paling sudah dingin itu nasi, apalagi sudah ditaruh di piring kan. Jangan ditiup, itu makruh. Jadi pertama yang menyebabkan hati itu menjadi gelap, terlalu kenyang ketika makan. Itu menjadikan hati gelap. Disebutkan dalam sebuah hadis, la tumitul qalba bitta'ami wasyarab. Jangan mematikan hati dengan makanan dan minuman. Fa innal qalba kazzar'i yamutu idza kasura 'alaihil ma. Karena hati itu seperti ladang. Maka ladang itu dia akan mati ketika kebanyakan air. Disebutkan di dalam kitab Tanbihul Muqtarin. Misalnya ada orang nanam padi, itu kan butuh air kan? Nanam padi butuh air, tapi airnya ya secukupnya. Kalau kebanyakan air banjir, gimana? Mati kan? Padinya mati. Sama juga hati juga seperti itu. Hati itu ada ukurannya. Dikasih air, artinya di situ kasih makan, kasih minum. Tapi kalau kebanyakan ya mati. Sama seperti ladang yang sudah ada tanamannya, anggap saja padi, butuh memang disiram, tapi kalau kebanyakan juga mati. Hati juga seperti itu. Dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau berkata, "Masyabi'tu qattun illa masyabi'tu qattu illa asaitu aw hamamtu bil ma'siyah." Aku tidak pernah kenyang satu kali pun. Jikapun aku kenyang, aku akan bermaksiat atau punya niat untuk maksiat. Kalau kita pikir, coba kita teliti sendiri, tidak usah neliti orang lain, neliti diri kita sendiri. Pada saat kita maksiat, coba kita bandingkan antara kita itu sedang lapar atau perut kosong tidak terisi pada saat itu, apakah maksiat itu terlaksana, atau pada saat kita kenyang kemudian kita maksiat? Lebih banyak mana kesempatannya untuk maksiat pada saat kenyang? Pada saat kenyang. Kita teliti sendiri diri kita sendiri. Kita maksiat itu, ya anggap saja ya, orang belum makan, mau gibah itu juga kayaknya males ya, nggak semangat. Coba kalau sudah makan, semangat 45 itu, hibah itu, tambah semangat 45. Jadi kata Sayyidina Ali, minimal orang kenyang itu, kalaupun dia tidak bermaksiat, dia punya niatan untuk maksiat. Ini kan juga ada bagus, punya niatan untuk maksiat. Walaupun sebenarnya masih belum dicatat oleh Allah ketika masih belum dilakukan. Dikatakan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, masyabi'tu mundu sitta asyarata sanah illa syab'atan tarahtuha min sa'ati. Aku tidak pernah kenyang selama 16 tahun. 16 tahun Imam Syafi'i tidak pernah kenyang. Rasulullah kadang 2 hari sampai 3 hari tidak makan. Padahal manusia mulia. Ketika pagi-pagi Rasulullah lihat ke dapurnya Sayyidah Aisyah, apakah ada sesuatu yang aku makan? Sayyidah Aisyah menjawab, tidak ada.
Ya sudah kalau begitu saya puasa. Rasulullah itu manusia paling mulia, puasa. Karena tidak ada yang jadi makan. Seandainya pun Rasulullah minta, ya Allah saya minta ini, minta itu, pasti langsung turun itu. Seperti surat Al-Maidah. Ma'idatan minas samai. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas samai takunu lana aidan li awwalina wa akhirina. Doanya siapa itu? Bisa. Seandainya pun Rasulullah minta itu bisa. Tapi Rasulullah sebagai bentuk keteladanan dan agar umatnya menjadi umat yang benar-benar dikasihi oleh Rasulullah, umat-umat yang berkualitas, maka Rasulullah perjuangannya sangat besar sekali. Kata Imam Syafi'i, apa manfaatnya, apa bahayanya orang itu kenyang, terlalu banyak kenyang itu boleh, tapi jangan berlebihan. Apa bahayanya orang terlalu kekenyangan? Orang terlalu kekenyangan kan kadang sampai jalannya itu kan dia ya ngerti sendiri kan rasanya kekenyangan kan. Jadi dia itu sudah dari nafasnya juga tidak teratur, jalannya juga kayak orang terawih itu kadang-kadang sampai ada yang geblak gitu waktu terawih karena kekenyangan. Apa bahayanya? Pertama, li'anna syab'a yuskilul badan, karena kenyang itu bisa memberatkan badan. Ya, otomatis berat badan juga bertambah, juga berat dalam makna yang lain. Yang kedua, wa yuqassil qalba, bisa mengeraskan hati. Yang ketiga, wa yuzilul fatanah, dan bisa menghilangkan kecerdasan. Orang banyak makan itu biasanya tidak cerdas, apalagi terlalu kekenyangan. Makanya orang Yaman itu heran sama orang Indonesia itu. Kalau orang Yaman kan pagi sarapan roti, siang makan nasi, malam roti lagi. Jadi makan nasi itu cuma satu kali. Kita pun juga sama di sana, makan nasi cuma satu kali menyesuaikan yang ada di Tarim itu. Orang Tarim tanya kepada orang Indonesia, kamu kalau pagi makan apa? Makan nasi. Siang makan nasi juga. Malam makan nasi juga. Mereka tidak tahu selain nasi ternyata masih banyak, ada bakso, ada mie ayam, ada pentol, ada macam-macam itu. Mereka tidak tahu ada terang bulan, ada martabak, macam-macam itu. Jadi kita itu di sana orang-orang Indonesia itu kalau sarapan itu masih belum dianggap sarapan karena sarapannya roti. Kalau tidak nasi itu tidak dikatakan sarapan. Orang makan mie ayam kadang juga dia tidak sadar kalau dia itu sedang makan, dikira semacam jajanan begitu. Pertama, bisa memberatkan badan. Yang kedua, bisa mengeraskan hati. Yang ketiga, bisa menghilangkan kecerdasan. Yang keempat, wa yajlibun naum, bisa menyebabkan orang itu banyak tidur. Oh iya, kebanyakan makan enak sudah. Makan, setelah makan tidur, nyaman itu. Makanya saya pernah disindir oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya itu. Ya, kamu dikenyangkan terus, sama seperti hewan itu. Dia dikasih makan terus biar kenyang, setelah itu dibunuh, disembelih. Ya, kamu sudah waktunya celaka kalau terlalu banyak makan itu. Digemukkan oleh hawa nafsumu, kemudian kamu setelah itu diperalat oleh hawa nafsumu, kemudian kamu celaka, sama seperti hewan itu. Yang berikutnya, wa yud'ifu sahibahu anil ibadah, melemahkan orang yang melakukannya dari melaksanakan ibadah. Males biasanya kalau terlalu kenyang itu, males. Kalau pengalaman saya pribadi, saya itu kalau ceramah atau kalau ngisi pengajian atau ngisi kajian begitu, dan itu setelah saya makan yang sangat kenyang itu kayaknya tidak fokus, saya itu tidak fokus, tidak konsentrasi. Kayaknya itu beda ketika masih perut itu tidak begitu terisi. Jadi pikiran itu lebih cerah, lebih gampang lah untuk menjelaskan sesuatu itu. Ternyata pengaruh
sangat besar sekali pengaruhnya. Dan apalagi orang yang banyak makan itu, terlalu kenyang itu bisa menjadikan orang terhalang melakukan ibadah. Disebutkan oleh sebagian masyayikh, ketika beliau itu di depannya ada banyak makanan. Ada seorang syekh itu punya murid, bersama murid-muridnya makan bareng begitu. Makanannya sudah dihidangkan di depannya masing-masing. Syekh ini bilang kepada murid-muridnya, ma'asyiral muridin, wahai murid-murid, bukan ma'asyiral muslimin, itu mau khutbah itu. Apa pesan dari gurunya itu? La ta'kulu katsiran, jangan makan banyak. Fatashrabu katsiran, maka kalian nanti pasti minum banyak. Fatarqudu katsiran, pasti tidur banyak. Fatahsaru katsiran, maka nanti kalian akan rugi banyak. Ya, terlalu banyak makan tidak bagus, bisa menjadikan hati gelap. Ini yang pertama. Yang kedua, wasuhbatul zalimin, dan berteman dengan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim itu? Al-mutajawizina 'anil haqqi ilal batil, orang yang melewati barang yang hak menuju kepada barang yang batil. Kalau berteman dengan orang-orang zalim akan menjadikan hati kita gelap. Satu contoh misalnya, oh kamu itu kalau masih belum minum itu masih belum laki-laki, gitu misalnya. Minum minuman keras maksudnya. Kalau belum narkoba itu masih belum benar gentle misalnya. Apalagi belum zina itu masih belum afdol misalnya. Itu kenapa? Karena berteman dengan orang-orang zalim. Suka menghina, membuli, mencela. Makanya sebagian keterangan menyebutkan zaman sekarang ada satu zaman, akan datang satu zaman di mana ibadah yang paling afdol itu adalah dua, diam dan tidur. Ibadah yang afdol itu diam dan tidur. Ketika sudah banyak kerusakan, kan lebih baik diam atau tidur, itu lebih bagus. Makanya saya suka itu kalau ada orang ngaji pas tidur, itu saya suka itu, karena tidak mengganggu daripada ngomong sendiri. Paling tidak suka ya itu kalau ada orang ngaji artinya begini, ada kajian atau ada pengajian ngomong sendiri, atau pelajaran begitu ngomong sendiri, saya paling tidak suka. Karena pertama dia sudah melakukan kesalahan, kedua mengganggu orang lain. Ini yang kedua, berteman dengan orang-orang yang zalim. Yang ketiga, wa nisyanu dzunubil madiyah, melupakan dosa yang sudah lewat, yang pernah dilakukan. Kenapa kok termasuk hal yang menjadikan hati gelap? Karena ketika orang melupakan dosanya, berarti otomatis dia tidak menyesal. Pertama, yang kedua, tidak ada keinginan untuk meminta ampun kepada Allah. Ini salah satu tanda orang celaka itu melupakan dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Yang namanya lupa ya sudah dilupakan. Kalau melupakan dosa itu tidak bagus. Kalau melupakan mantan bagus. Betul ya Mbak Diana ya? Kalau melupakan dosa tidak bagus, karena bisa menyebabkan orang itu tidak menyesal. Yang kedua, tidak mau istighfar. Yang ketiga, tidak mau bertaubat, sehingga dosanya semakin banyak, semakin menggunung, dan termotivasi untuk melakukan dosa lagi. Hatinya menjadi gelap. Hati itu diibaratkan seperti panci. Tahu panci ya? Panci, kemudian di bawahnya ada api kan. Nah, panci yang baru misalnya ada api di atas kompor, kemudian kan pasti hitam itu bawahnya. Itu kalau langsung dicuci bisa hilang enggak? Kalau langsung dicuci, hah? Sebagian, tapi bisa hilang. Bisa hilang kalau benar-benar digosok itu benar bisa hilang kalau masih baru.
Tapi kalau semakin lama begini, itu susah itu hilangnya. Hati juga seperti itu. Semakin ada titik hitam ketika kita maksiat, maka semakin membesar itu titik hitamnya, sehingga semakin banyak sehingga sulit untuk dibersihkan. Hati seperti itu, gelap. Kita saja itu ketika listrik padam di rumah, kita kebingungan. Masa kita tidak kebingungan pada saat hati kita gelap? Kan ya aneh. Kalau anak kecil ada listrik mati nangis. Nah, orang dewasa karena sudah tahu ya tidak nangis, tapi dia masa kebingungan, seakan-akan ada hal yang perlu untuk dicari, yaitu cahaya. Ini yang ketiga. Apa yang ketiga? Melupakan dosa yang sudah lewat. Yang keempat, watulul amali, panjang angan-angan. Apa itu panjang angan-angan? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Yang dimaksud panjang angan-angan di sini yang bisa menjadikan hati gelap adalah kita merasa bahwa kita hidup lama di dunia sehingga kita itu lupa kepada akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Kita menumpuk harta, mencari banyak uang sampai lupa kepada akhirat. Sehingga ini menjadikan hati menjadi gelap. Karenanya diingatkan oleh Rasulullah dalam sebuah hadisnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Jadilah kalian di dunia seakan-akan seperti pengembara atau orang yang melewati jalan. Kita hidup di dunia hanya numpang lewat. Namanya numpang lewat, lama pada lama? Sebentar. Itu menggambarkan betapa kita tidak diperbolehkan untuk panjang angan-angan. Terlalu banyak berharap, terlalu banyak berhayal. Oh, saya nanti pengen punya uang 1 miliar, kemudian ini. Akhirnya lupa dia. Yang dipikir cuma dunia. Lupa kepada akhirat. Planning sih boleh, tapi jangan terlalu berlebihan sampai melupakan kepada akhirat. Terlalu banyak planning. Saya nanti harus punya rumah begini, ini. Lupa semua kepada akhirat. Karena kita tidak tahu hidup sampai kapan. Dikatakan oleh sebagian ulama, kan mim mustaqbilin yauman lam yastakmilhu. Banyak orang yang bisa menjalani harinya tapi belum sempurna, dia sudah mati. Wa mu'ammilin ghadan lam yudrikhu. Ada orang berencana besok mau melakukan ini, ternyata besoknya sudah tidak ada. Makanya kita tidak perlu untuk panjang angan-angan. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Beramallah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak mati selama-lamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghadan. Dan beramallah untuk akhiratmu seakan-akan engkau mati besok. Itu menganjurkan agar kita tidak banyak angan-angan, tidak panjang angan-angan. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah mengingatkan, inna syadda ma atakhawwafu alaikum khoslatani. Sesungguhnya yang paling aku takutkan kepada kalian adalah 2 hal, kata Rasulullah. Apa yang pertama? Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Wa tulul amali, dan panjang angan-angan. Kenapa kok ditakutkan oleh Rasulullah? Fa ammat tiba'ul hawa fa innahu ya'dilu 'anil haqqi. Karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu bisa melenceng daripada kebenaran. Wa ammatulul amali fal hubbu lid dunya. Adapun panjang angan-angan bisa menyebabkan orang cinta kepada dunia. Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu adalah sumber segala macam kesalahan. Apa salah satu penyebabnya? Tulul amal, panjang angan-angan. Itu 4 hal yang bisa menyebabkan hati menjadi gelap. Saya ulang kembali. Yang pertama adalah batnun syab'anun min ghairi mubalatin. Ada 4 hal yang menjadikan hati gelap. Pertama, terlalu kekenyangan ketika makan. Yang kedua adalah berteman dengan orang-orang yang zalim. Yang ketiga adalah melupakan dosa yang pernah dia lakukan.
dan yang keempat adalah panjang angan-angan. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Yang mau tanya silakan. Ini hanya sebagian karena makalah yang ke-13 ini panjang. Dilanjutkan besok. Besok ini melanjutkan ada 4 hal yang bisa menjadikan hati menjadi bercahaya. Silakan yang mau tanya. Tidak ada? Iya, silakan. Kalau misalnya ini kan bertemu dengan orang-orang yang zalim bisa menyebabkan. Kalau misalnya ingin biar tidak Semakin apa? Biar tidak semakin terjerumus ke hal-hal yang haram. Iya. Apa boleh tetap berteman? Sudah berteman dengan orang dolim begitu? Iya. Misalnya ingin motivasi untuk mengajarkan. Oh begitu. Iya. Kalau sudah terlanjur berteman dengan orang yang dolim, asal kita bisa mempengaruhi silahkan. Tapi kalau terpengaruh jangan. Lebih baik menjauh. Lebih baik menjauh dan tetap kita tidak benci kepada mereka. Kita doakan agar mereka itu menjadi orang yang berubah, mendapatkan hidayah. Menjauhi bukan berarti membenci. Artinya kalau misalkan ketemu ya tetap disapa. Ketika butuh bantuan ya kita bantu, karena sesama manusia kita punya kepedulian sosial. Tapi kalau ada indikasi kita lebih banyak terkena pengaruh, mending jangan terlalu sering-sering. Silakan berteman sekedarnya saja, sewajarnya saja. Tidak usah terlalu serius. Seperti teman akrab itu jangan, karena bisa mempengaruhi. Itu. Sudah kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.